Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran kelas 9 semester genap. Hari ini kita akan membahas, akan memperdalam, akan mencerna tentang tata krama, santun, dan malu. Mudah-mudahan dengan materi ini dapat mengasah pribadi kita sehingga menjadi pribadi yang unggul, yang disenangi oleh banyak orang dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, manfaat dunia sampai akhirat, dan membawa kita menuju ridha Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyatis salihah biridha khair wa khadim sofa sayyidina Muhammad syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. Baik anak-anak, kita akan mengasah, akan berusaha menjadi pribadi yang baik anak-anak dengan mengetahui tata krama, santun, dan malu. Dari gambar-gambar ini di awal ini anak dapat kamu pahami bagaimana sih untuk memperdalam, untuk mengetahui ini. Kita itu mengetahui tata krama yang baik anak-anak harus berusaha menggunakan semua indera yang ada di dalam diri kita. Bisa kita menggunakan indera penglihatan kita anak-anak, kita mempelajari dari materi buku seperti gambar di sini. Bisa juga langsung mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti anak datang bersalaman dengan guru, kita salim dengan orang tua, kalau mau berangkat kita cium tangannya, gitu ya. Hanya saja kan sekarang masa pandemi anak memang kita ada batas bagaimana bersalaman yang baik pada masa pandemi hari ini. Kita mungkin bisa hanya hormat dengan jarak tertentu, dengan menganggukkan kepala, mengangkat sedikit badannya, itu tidak apa-apa anak. Tapi yang jelas tata krama kita tetap kita terapkan. Yang ketiga ini tentang tata krama dalam pakaian anak-anak, pakaian yang syar'i yang menutupi semua aurat kita. Baik, kita lanjutkan ke pada konsep kita pada hari ini anak-anak. Ada apa sih dengan tata krama, santun, dan malu? Nah, ini sangat besar sekali manfaatnya anak-anak. Nanti yang akan kita pahami anak-anak, sahabat besar supaya lebih jelas ya, tentang tata krama, santun, dan malu ini kita harus pahami dulu bagaimana sifat tata krama atau yang dikenal dengan santun itu anak-anak. Ya, kalau sudah memahami seperti apa, coba kita perdalam dengan dalilnya. Dalil nakli, bisa dari Al-Quran maupun dari hadis tentang sifat santun dan tata krama. Setelah selesai kita bisa mencontohkan dan bisa mengambil manfaatnya. Begitu juga dengan rasa malu anak-anak. Malu nanti kita pahami sifatnya, kita pahami dalilnya tentang malu, terus kita bisa belajar mencontohkan sifat malu, kita pelajari apa manfaatnya. Nah, bila sudah kita pelajari keduanya anak tentang santun, tata krama, malu, maka setelah dipahami, coba kita lakukan dan kita biasakan. Harapannya nanti bisa mewujudkan sikap mulia anak-anak apa saja. Nah, di antara ini kita bisa membiasakan tata krama, santun, dan malu itu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, seperti ini ya. Terus bertata krama dalam pergaulan, di mana saja, kapan saja, sehingga kita menjadi pribadi orang yang dihormati dimanapun, akan disegani orang anak-anak. Yang ketiga ya, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang anak-anak, tidak pilih-pilih ya. Yang terakhir, malu berbuat maksiat, malu berbuat yang tidak baik, dan semangat dalam berbuat kebaikan. Itu anak-anak pada konsep kita pada pagi hari ini. Kita lanjut anak-anak. Kita nyoba dalam renungan ini, kamu lihat ini ada anak yang sedang membeli sesuatu di toko. Biasanya
Penjual itu kan orangnya lebih tua ya. Kalau kamu masih sekolah, penjualnya biasanya lebih tua dari kita. Itu kita harus belajar anak bagaimana berperilaku yang santun ketika kita membeli makanan. Nah, tidak hanya membeli makanan, dimanapun saja, dimanapun saja ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini percakapan dialog bisa kamu pelajari, dibaca. Nah, ini tentang tata krama anak, ada beberapa gambar yang menggambarkan ya tata krama ini. Nah, ada dua anak ini, perhatikan, sedang makan mungkin di depan sekolahnya, mungkin di depan kelasnya. Dari duduknya anak kelihatannya ini anak yang bertata krama, sopan duduknya anak. Nah, ini ada dua anak yang mau berangkat ke sekolah, izin orang tuanya dengan bersalaman dengan orang tua. Ini ada foto dari sebuah keluarga, potret keluarga nanti, keluarga yang santun, perhatikan hidupnya rukun. Fotonya pun ya menunjukkan dia tuh keluarga yang baik, yang bertata krama, seperti itu anak-anak. Itu hanya contoh-contoh dalam bentuk gambar. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan ini anak-anak, dalam kita bertata krama harus mengetahui apa sih tata krama itu. Ini ada pertanyaan pertama yang harus kamu jawab anak, harus kamu tahu tata krama itu apa. Apa tata krama itu? Tata krama itu adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Ada kata-kata setempat anak-anak. Mengapa? Karena norma pergaulan itu hampir setiap daerah itu berbeda anak-anak. Tata krama sangat berhubungan dengan norma-norma masyarakat tertentu pada daerah tertentu. Makanya pesan saya anak-anak, bila kita memasuki di tempat yang belum kita kenal, yang belum pernah kita datangi, kita harus bisa menjaga diri. Jangan sampai melanggar norma-norma yang ada di daerah tersebut. Akibatnya kita bisa mendapat sebutan orang yang tidak memiliki tata krama. Contoh kecil saja, saya pernah ke daerah Pasuruan kota, masuk gang kecil. Di situ aturannya anak-anak, di gang itu semua yang bersepeda harus turun. Karena saya pernah tidak tahu masuk gang karena mungkin tidak berat menuntut sepeda ya, saya naiki dengan itu, banyak orang melihat saya anak-anak. Terus saya berpikir ada apa dengan saya kok dilihat banyak orang ya. Akhirnya saya tanyakan, Pak, ada apa nggih? Mas, aturannya di sini harus turun. Oh begitu nggih. Saya langsung minta maaf anak-anak. Mohon maaf nih Pak, ngapunten, saya tidak tahu lah. Langsung saat itu saya turun. Nah, kita tidak perlu congkak, tidak perlu berbangga diri, istilahnya kak ngereken ya. Pokoknya tidak anak-anak. Kita ikuti norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Makanya untuk tata keramanya lebih condong antara orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua anak, terutama itu orang yang lebih sedikit terhadap orang yang lebih banyak. Kita sebagai warga, sebagai seseorang yang masuk ke daerah warga masyarakat, maka kita masuk orang kecil anak harus menghormati masyarakatnya itu. Termasuk kalau orang yang lebih muda dari segi umur juga bisa, umur lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Makanya itu Rasulullah pernah bersabda anak-anak, ini sabdanya Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Sarh, rawinya adalah Imam Abu Dawud. Qala Ibnu Sarh an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Ibnu Sarh itu pernah berkata bahwa qala Rasulullah bersabda, sabdanya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, malam yarham saghirana wa ya'rif, ini ya yang saya beri panah itu, malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaisa minna. Dia dikatakan oleh Rasulullah, malam yarham saghirana, barang siapa saja yang tidak menyayangi, lam yarham, yang tidak menyayangi saghirana, orang yang kecil di antara kami, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengerti haknya orang yang lebih besar atau lebih tua di antara kami. Apa maksudnya haknya itu?
haknya orang yang lebih tua itu adalah wajib dihormati. Orang yang anak muda yang tidak mengerti haknya orang tua, gak bisa sopan santun, maka dikatakan Rasulullah falaisa minna, maka ia bukan dari golongan kami. Maksudnya tidak diakui jadi umatnya Rasulullah. Duduk umatku itu begitu anak-anak. Hadis ini rawahu Dawud, hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Dari hadis ini anak-anak yang patut kita cermati, kita itu dibentuk oleh Rasulullah harus menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Hak kabira itu haknya orang tua itu wajib kita hormati anak-anak. Dalam hal bahasa umpamanya, ya kita harus boso, kromo kepada orang yang tua. Tidak boleh jambal kalau manggil. Banyak tata krama itu. Maka jadi anak itu kita pelajari. Ingat ya. Nah, ini soal kedua anak. Tadi soal pertama. Tugasnya ini ya. Tugas yang pertama adalah sebutkan, jelaskan makna tata krama atau pengertian tata krama. Jawabannya ini ya, tata krama adalah atau merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku dan disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Itu ya. Yang kedua, sebutkan dalil tentang tata krama beserta artinya. Ditulis ini ya. Hadis Rasul ini kamu tulis beserta artinya kamu tulis. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Untuk tata krama dibagi dalam tiga hal pokok anak-anaknya. Ada tata krama dalam berkomunikasi lisan, nanti cara bermedsos dan cara tata krama berpakaian, 4 ya, 1 dan tata krama dalam sikap nanti. Ada 4 berarti. Dalam hal berkomunikasi lisan anak-anak. Silakan kamu tulis ini nanti. Tugas ketiga. Sebutkan cara berkomunikasi lisan yang baik, yang memiliki tata krama yang baik. Itu ya. Saya ulangi, pertanyaan ketiga. Sebutkan 5 contoh tata cara berkomunikasi lisan yang sesuai dengan tata krama yang baik. Apa contohnya ini nanti? Berbahasa yang baik dan sopan. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata, agak menunduk, dan volume suaranya gak boleh ya melebihi suara beliau yang kita hormati. Bisa kamu simpulkan kata-katanya agar sederhana dan pendek. Terus contoh lagi ini, di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Itu maksudnya ya kita merendahkan diri, rendah hati dalam berkata-kata yang sopan. Terus ini lagi memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan, tidak mendominasi pembicaraan, tidak memotong pembicaraan lawan bicara, tidak berbicara sambil berkaca pinggang. Ini kamu tulis nanti 5 saja anak-anak. Itu juga harus kita pelajari, kita terapkan ini anak-anak. Ini cara kita berkomunikasi lisan ya, baik langsung maupun melalui telepon. Tidak langsung bisa. Kalau telepon berarti tidak langsung berbicara ke inti bicara jika belum kenal dengan orang yang diajak lawan bicara. Maka dia harus memperkenalkan diri dulu, berkata-kata yang jelas ya, tidak bentak-bentak dan sebagainya. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak, itu gak boleh anak-anak dalam berkomunikasi. Yang berlebihan itu tidak baik. Maksud yang terakhir sebelum ini, ketika memulai berbicara dengan komunikasi ini ya, ucapkan salam, mengenalkan diri, memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud dan sebagainya. Kamu sebutkan 5, ambil yang pokok-pokok saja. Itu tugas yang nomor 3 anak-anak ya, nomor 3. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang cara berkomunikasi di media sosial. Ini tugas kamu juga anak-anak. Nanti tugas nomor 4,
Kamu sebutkan tata cara berkomunikasi yang baik di media sosial. Gimana? Apa yang baik di media sosial? Hati-hati anak. Di medsos itu berlaku kata-kata hikmahnya itu, tanganmu adalah harimaumu. Hati-hati menggunakan tangan ketika menggunakan media sosial. Jadi kata-kata yang diketikkan harus kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Gimana saja itu, ya semua hal ya, bisa di chattingan, di posting foto, di video, di link, di WA, di Twitter, di Facebook ya. Itu kita harus hati-hati anak-anak. Jangan mengupload gambar-gambar yang tidak sopan atau meme yang menyinggung perasaan orang lain ya. Masuk itu ya, menggunakan profil yang baik juga ya. Jangan profil yang sudah umum itu adalah kejelekan dibuat profil, jangan anak-anak. Seperti itu. Kamu sebutkan 5 anak. 5 tata keramanya. Sebutkan, kamu simpulkan ada 5 tata kerama yang harus dipatuhi, yang harus kita laksanakan di media sosial. Itu pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 5 ini anak-anak. Kamu juga harus menjelaskan, memberi contoh tentang tata krama dalam bersikap. Apa saja yang ini? Yang ini kamu sebutkan. Ketika kita bertata krama dalam bersikap, apa saja yang harus kita lakukan? 1 ini ya, jangan silangkan kaki dan tangan. Terutama kalau kita bertamu, kakinya jangan disilangkan, tidak sopan. Termasuk di kelas. Di kelas. Atau kamu duduk bersama orang tuamu, itu nggak boleh, meskipun biasa orang tua nggak boleh anak-anak. Di hadapan orang tua itu kita tidak boleh menyilangkan kaki, atau itu tidak sopan. Termasuk menyilangkan tangan juga. Yang kedua ini anak, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Kalau kontak mata itu sekali-kali kita melihat lawan teman kita yang bersikap, jangan menatap terlalu lama, itu malah tidak sopan ya. Yang ketiga itu, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita itu keadaannya nyaman. Kalau kita bersikap itu ya kakinya jangan terlalu lebar, harus sedang biasa. Kalau perempuan harus rapat kakinya, seperti itu ya. Itu kan tata krama dalam bersikap anak-anak, harus tahu kan. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai ya, gak terlalu sentimen, gak terlalu membungkuk dan sebagainya, santai ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak tegang. Yang nomor 5 ini, kadang-kadang kita perlu anak-anak mengangguk kecil ketika ada lawan bicara itu berbicara. Itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan anak-anak, memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan. Jangan ketika ada orang berbicara kita berbicara sendiri, itu sikap yang tidak baik. Selanjutnya yang keenam, menampakkan muka yang berseri, tersenyum, tertawa sedikit. Itu menunjukkan bahwa kita itu memang memiliki situasi kondisi yang baik anak-anak. Kita lanjutkan. Sudah berapa pertanyaan tadi anak-anak? Saya ulangi pertanyaannya ya. Yang pertama biar tidak lupa, saya ulang sekali lagi. Nomor 1, jelaskan tentang pengertian tata krama. Ini anak ya, tata krama. Ini tata krama, jelaskan tentang tata krama. Yang kedua, menuliskan dalil tadi beserta artinya. Yang nomor 3, menuliskan 5 contoh tata krama berkomunikasi lisan yang sesuai dengan tata krama ya. Dilanjutkan nomor 4, tata cara berkomunikasi bertata krama yang baik ketika berkomunikasi di media sosial. 5 ya. Yang nomor 4 ya. Nomor 5 soalnya menyebutkan tata krama dalam bersikap yang baik. Ini kamu tulis 5 yang baik ya, sama 5. Nomor 6 ini anak, tata krama berpakaian. Nomor 5, sebutkan dalilnya nak. Tulis ini dalil tentang tata krama dalam berpakaian. Arti Allah itu memberikan pakaian untuk kita anak-anak, itu ada maksudnya. Seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan. Ini ya. Kita ulang anak.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Allah mengatakan, anak, ya bani Adam, hai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, sungguh telah aku turunkan, kami telah menyediakan alaikum, untuk kamu semua, libasan, pakaian. Jadi Allah telah menurunkan kepada anak Adam, termasuk kita manusia ini, pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian, untuk menutupi tubuh kita, warisan, dan untuk perhiasan. Jadi fungsi pakaian dalam ayat ini ada dua. Yang pertama menutup aurat, yang kedua adalah untuk sebagai perhiasan bagi kita. Dan disebutkan oleh Allah, walibasut taqwa dzalika khair, maka pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Pakaian takwa itu maksudnya apa? Baju takwa? Tidak. Pakaian takwa itu pakaian yang bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, yang menutupi aurat, yang tidak menarik perhatian orang lain, yang tidak membuat orang berdosa dengan pakaian kita. Dzalika min ayatillah, dan itu semua demikian itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka anak Bani Adam, manusia ini, yadhakkarun, menjadi orang-orang yang ingat. Baik anak, ini kamu tulis ini dalilnya. Nah, sudah. Terus soal terakhir anak-anak, karena kita itu memakai pakaian itu fungsinya dua tadi, menutup aurat dan untuk perhiasan, maka kita harus perhatikan pakaian yang baik. Contoh di gambar ini ya, contoh gambar ini adalah contoh anak yang pakainya sopan. Perempuan harus memakai jilbab seperti anak, hijabnya menutupi bagian dada juga, jadi tidak menonjolkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cukup di sekolah saja ya? Tidak. Setiap saat dimanapun kita berada anak, kecuali dalam rumah ketika kita dengan keluarga kita sendiri mungkin tidak apa-apa ya, tapi kalau dalam keluar dilihat orang harus seperti ini pakaiannya. Nah, ketika kita berpakaian tata krama ada manfaat yang sangat besar anak-anak. Tugas terakhir sebutkan manfaat memiliki tata krama dalam hal pakaian. Ada 5 ini sebutkan, itu soal terakhir. Apa saja manfaatnya? 1, membuat orang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain ya, karena pakaian kita itu kita disegani oleh orang lain. Yang kedua, dengan pakaian itu kita yang baik, kita bisa menjalin hubungan baik juga dengan orang lain. Kalau pakaian kita nggak sopan, orang takut, ada orang bisa takut, bisa nggak senang dengan kehadiran kita. Nah, yang ketiga, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita anak dalam segala situasi ya. Yang keempat, bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi. Kalau situasinya itu kita pakainya cocok, nyaman kita di situ. Nah, yang terakhir ini bahkan dapat meningkatkan karir seseorang. Orang itu dilihat dari pakaiannya anak, pakaiannya bagus itu, pantas ini untuk diangkat jadi pimpinan dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan terakhir anak-anak, kamu bisa menyebutkan manfaat dari orang yang bertata krama dalam hal pakaian. Ada 5 ini sebutkan. Itu saja. Silakan tugas dikumpulkan hari ini juga di grup tugas ya, di Telegram. Nah, atau nanti yang kesulitan di Telegram bisa japri ke nomor saya. Kalau sudah saya jempol berarti kamu sudah mengerjakan. Demikian yang saya sampaikan. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.